Gimana kabarnya Aurel? Aduh, untuk hubungan itu langgeng atau enggak itu urusan kita gimana caranya bisa langgeng sama dia. Tapi kalau untuk ketukan pertama cinta itu yang Waduh, ini kata-katanya gila ini. Pernah ngomong kayak gini ke Aurel langsung dia kelepek-kelepek gitu. Siap. Ngomongnya gimana? Siap gitu. Siap. Gitu, Siap. Satu kehormatan nih datang ke sini. Waduh, kebalik. Ini beneran ini Atta Halilintar ini di rumah gua ini. Bener lah. Hah? Ini asli nih ya. King of YouTube di Asia Tenggara. Alhamdulillah. Apa nomor 1 di Asia nomor Tenggara? di Asia Tenggara, alhamdulillah masih. Nomor berapa di Asia? Di Asia nomor 2. Di Asia Tenggara nomor 1. Asia nomor 2. Asia nomor 2. Kalau Asia Pasifik nomor 1 juga. Di dunia? Di dunia, wah itu enggak gitu. Waduh, tapi enggak loh. Udah top 10 loh. Alhamdulillah. Aku lihat di Google. Alhamdulillah. Ya berkah ya, Mas Dias gitu ya. ya. Yang penting kita terus berkarya, nggak peduliin apa kata orang, bisa bikin sesuatu yang hebat. Sekarang akhirnya bisa itu. Waduh, jadi nomor 1 di Asia Tenggara, 2 Asia, top 10 dunia di galaksi. Aduh. Tata Surya. Yang penting bukan nomor 1 tapi gimana jadi manusia yang bermanfaat. Oh gitu ya. Bermanfaat buat bangsa, buat sama. Aduh, ya kalau udah 26 juta followers sih udah wah. Berarti manfaatnya. Udah stres juga hidupnya, banyak banget orang yang harus melihat hidup kita kan. Berarti kan. Jadi hidup aku tuh udah kayak nggak ada rahasianya, Mas Dias. Jadi apa aja orang akan beritakan, apa aja orang akan cerita, mencari juga kelemahan kita apa. Jadi memang kita harus menjaga. Makanya aku makin kesini makin banyak di rumah, makin banyak takutnya kesini dikit bisa salah langkah atau apa gitu kan. Suka risih nggak gitu? Mungkin risih bukan risih sih, lebih kayak ini sih. Apa kadang-kadang kita capek ya, kita manusia. Aku kerja kadang-kadang udah mulai pagi, kayak hari ini nih tadi pagi jam 6 udah mulai. Siang di mana, malam tadi syuting TV, malam ke tempat Mas Dias. Harus kesini lagi ya. Aduh, gak enak nih kita nih. Ini yang paling senang. Aduh. Karena aku ngefans sama papanya Mas Dias. Waduh. Dikasih buku loh. Waduh. Mau taruh di rumah. Begitu ya. Memang aku tuh banyak belajar soal ini. Aku tuh suka intelijen ya. Gak tahu kenapa aku suka intelijen gitu. Suka film-film intelijen. Suka gimana sih cara pikir intelijen itu gitu kan. Dan katanya intelijen ini tuh orang-orang yang bener-bener ini Mas Dias kalau negara tuh bener-bener cinta tanah air. Karena gitu intelijen itu kan rela ngelakuin apa aja demi negara. Karena kadang dia bisa jadi tukang sapu, bisa jadi tukang bakso, bisa jadi YouTuber juga. Bisa jadi YouTuber. Untuk bela bangsa gitu kan. Jadi dia rela ngelakuin apa aja untuk negara. Jadi menurut aku intelijen tuh salah satu hal yang ngefans aku. Oh gitu ya. Siapa tokoh intelijen yang paling diinin? Kalau di film tuh kan yang versi filmnya kan ada James Bond, ada ini, ada itu James kan. Bond berarti ya. Tapi kalau di Indonesia ini lah spicy. Spicy, panas ya. Pedas. Jadi gimana kabarnya Aurel? Aduh. Baik. Gen nggak seru kalau udah ketemu Atta nggak nanya kabarnya Aurel gitu kan. Ya mungkin selama aku hidup ya, akhirnya maksudnya kan hidup ini kan panjang ya, harus butuh warna. Gitu. Nah ketika ada yang mendampingi kan jadinya lebih ini ya, lebih berwarna lah hidup aku. Waduh, warnanya apa? Ungu gitu. Kan suka banget kan sama warna ungu kan? Iya bener, sampai mobil gue warna-warna ungu. Nah itu apa? Mobil yang apa? Yang Lamborghini atau apa? Aduh gitu, mobilnya banyak banget di bingung ya. Itu titipan Tuhan. Titipan Tuhan ya. Iya. Cuman SNK tetap nama Atta. Iya gitu. Iya walaupun titipan Tuhan gitu ya. Titipan Tuhan. Nanti kan kapan aja bisa diambil kalau kita nggak bersyukur ya. Oh gitu ya. BPKB segala atas nama Atta. Iya soalnya aku tuh bayar pajak semua resmi. Waduh itu tuh harus dicontoh tuh. Iya selalu bayar pajak, harus tepat, selalu bayar resmi. Oh gitu ya. Anak muda Indonesia tuh harus taat pajak. Wah nggak ada main-main ya. Nggak main-main. Tuh jangan mau punya doang tapi nggak bayar, tapi jadi malu nanti. Gitu ya. Jadi taat pajak. Itu top, harus dijaga tuh, bayar pajak. Bener, bayar pajak. Bukan bayar tukang pajak ya kan? Bukan bayar pajak. Bayar pajak ya gitu. Tukang pajaknya nggak usah bayar. Dikit.
Iya. Jadi ngomong-ngomong itu Aurel sekarang nggak di sini, dia di Bali. Di Bali, memang tinggal di sana. Sama keluarga lagi pada kerja di sana kayak keluarganya. Oh, iya. Aku panggilnya Pok Nur. Pok Nur ya, itu yang tahu ibu saya. Iya. Pokoknya ini fans beratnya ini ya ibu saya. Oma Tati. Oma Tati itu paling lucu. Tadi aku tukeran WA. Oh gitu ya. Soalnya Oma Tati tuh ngerti banget tentang aku. Oh gitu ya. Aku lagi cerita apa, jawabnya ngerti langsung. Oh gitu ya. Nyambung nih. Cuman jangan kirimin link, kebingungan bukanya nanti. Apa nanti Mas Bos yang bukain. Gitu ya. Jadi ntar sama Aurel ini kalau udah ada jadwal seperti ini, rencana kayak gini, pacarannya nggak settingan ya? Nggak settingan. Oh, beneran ya? Beneran. Nggak kayak karena, itu Vicky Prasetyo sama Kalina tuh? Aduh. Enggak, itu juga enggak. Itu juga enggak juga. Asli itu, banget. Kadang-kadang kan cinta itu nggak bisa disetting ya. Gitu ya. Jadi cinta itu bisa datang dari hati kita. Ketika cinta itu udah mengetuk, tek itu udah nggak bisa disetting tuh biasanya. Untuk hubungan itu langgeng atau enggak itu urusan kita gimana caranya bisa langgeng sama dia. Tapi kalau untuk ketukan pertama cinta itu yang waduh, ini kata-katanya gila ini. Pernah ngomong kayak gini ke Aurel langsung dia kelepek-kelepek gitu. Apa lebih dari ini? Kalau nggak kelepek-kelepek sih dia. Aduh. Mas Bos gimana waktu itu bikin kelepek-kelepek? Aduh. Kita keturunan gini. Praha loh. Padang Praha mahal tuh. Gitu ya. Padang Praha. Aku Padang asli ya. Iya, Padang tuh ada gengsinya sendiri soalnya kalau cewek ya. Karena gitu ya. Karena kan kalau di Padang ya adatnya kan perempuan tuh yang istimewa. Kalau ada warisan ke perempuan, ini perempuan. Oh gitu ya. Iya, jadi kalau bisa dapetin perempuan Padang, jos itu. Waduh, top banget. Iya, yang jelas makanannya enak-enak. Iya. Oh iya, Padang tuh itu harus dibanggain loh, Bro. Gitu ya. Masakan Indonesia yang bisa menjadi 5 top besar di dunia, masakan Padang. Oh gitu ya. Rendang itu nomor 1 di dunia, terenak. Pernah di review di YouTube enggak? Ada pernah. Gitu ya. Pernah. Rendang ini makanan nomor 1 di dunia. Kalau Umi terenak. Jago makan masakan Padang gitu untuk rendang. Jago juga. Tapi ya? Umi yang lebih kayak gulai gitu. Oh, gulai masakan Padang. Ada juga. Oh gitu ya. Gulai, sambal lado. Oh iya. Rendang tuh butuh tekniknya lebih tinggi. Nenek aku jago banget, lembut banget rendang. Waduh, kapan dong kita coba? Boleh. Nenek aku untung masih ada nih. Oh gitu ya. Bintaro 3. Halo nenek. Nanti Mas Dias mau rasain rendang nenek. Mau sowan silaturahmi. Ya boleh. Nanti kapan Mas Dias main ke rumah aku gantian. Waduh. Aku siapin rendangnya. Insya Allah. Jadi sekarang aktivitas sebagai YouTuber ngapain aja tak selain dari pagi-pagi itu kan apa bangun pagi itu mulai olahraga dulu kan kelihatannya di Instagram aku lihat-lihat tuh atas kan badannya jadi banget tuh. Begini dikit gimana? Enggak segede Mas Dias. Kalau aku emang targetnya tuh kayak Ronaldo kering. Jadi gitu nggak terlalu gede ototnya tapi kering. Aku targetnya gitu cuman nggak dapat gitu. Pertamanya gara-gara film ya, film Asiap Men. Dulu badanku tuh kurus banget Mas Dias. Itu ada di Instagramku. Udah lihat. Kita kan follow juga dong. Jadi badannya tuh dari mungkin pas kenal Mas Dias pertama tuh kurus banget. Oh gitu. Tahun lalu kan? Tahun lalu itu masih kurus. Jadi naiknya itu gara-gara film. Aku kan main berperannya sebagai superhero lah ya. Yang usaha keras segala macam. Nah, jadinya di situ aku gedein badan. 3 bulan setiap hari ke gym. Tiap hari. Tapi di rumah kan? Awalnya itu masih di luar. Cuma sejak pandemi bikin di rumah. Soalnya kan tutup kan. Tutup. Yang mana? Yang kuning hitam atau yang ungu-ungu? Ungu-ungu. Kuning hitam juga sih. Kuning hitam juga. Tapi kalau ditanya kegiatannya ya itulah kita tuh kalau udah dikasih amanah yang besar sama Tuhan, subscriber yang banyak, kita juga dikasih amanah jadwalnya juga harus kita tepati gitu. Karena tanggung jawab yang besar datang kepada orang yang yang udah istilahnya. Jadi kita kalau anggapannya bukan berarti kita 26 juta subscriber itu enak gitu. Iya. Kan belajar dari Spider-Man. Benar. Power comes great responsibility. Betul. Gitu ya. Sesuatu yang hebat datang ketika tanggung jawab yang besar itu datang. Iya, jadi 26 juta itu bukan berarti tinggal leha-leha. Jadi tanggung jawab aku sebagai kreator itu harus betul, dan memberikan pesan yang baik, pesan moral atau pesan apa yang
baik untuk masyarakat. Yang dibungkus dengan hiburan. Betul. Ya kayak podcast Mas Bos ini lah ya. Waduh, kita nggak ada hiburannya dan nggak bagus juga. Bagusnya cuman kalau pas ada tamu-tamu yang kayak Atta begini gitu. Kalau apa-apa lah namanya kan ini ya. Semua orang sekarang bisa bikin podcast, semua orang bisa bikin. Namanya sosial media, bro. Sosial media ini kan bebas. Dunia yang bebas berbicara. Yang penting kan kita bisa memberikan informasi ke orang, bisa menghibur orang. Betul dan memberikan dampak. Benar. Kalau udah kayak Atta kan, waduh dampaknya udah banyak sekali itu kan. Alhamdulillah. Tapi beban juga buat aku. Gitu ya. Kadang kan aku ngerasa jadi salah nggak ya aku ngomong ini? Takutnya aku diikutin kan sama orang. Jadi aku harus menjaga setiap tutur kata aku. Tapi gimana bisa nyampe 20 juta, 26 juta lah gitu? Memang sih awalnya tuh dulu tuh zaman dulu aku tuh megang kamera disangka orang gila. Iya gitu ya. Iya, ini ngapain orang megang kamera kemana-mana ngomong sendiri? Itu tuh tahun berapa tuh? Itu sekitar 4-5 tahun lalu ya. Hah? 4-5 tahun yang lalu? Jadi karena waktu itu YouTube tuh nggak segede sekarang, Mas Bro. Dulu itu YouTube kalau kita bilang mau jadi apa YouTuber, orang nggak ada yang tahu apa itu YouTuber. Kamu yang bener-bener aja lah. Jadi apa kayak jadi pilot kayak jadi apa jadi pilot, jadi dokter kayak jadi tentara kayak jadi apa, masa jadi YouTube orang lu nggak lihat. Jadi ketika aku ngomong-ngomong di depan, lu orang gila nih, teman-teman aja lagi main bola misalnya apa, dulu kan suka main bola, diliatin dong, aduh ini Atta lagi ngomong-ngomong sendiri. Tapi sekarang semua orang jadi YouTuber. Semua orang mau ngomong sendiri depan kamera. Gitu ya. Dan yang mungkin yang tadinya aku anggap ya udahlah, aku kan sempat putus sekolah ya karena keadaan ekonomi keluarga yang nggak mampu. Sorry, putus di mana? Putus di SMP. Oh iya. Di SMP aku putus sekolah, adikku banyak, aku harus. Sebenarnya aku udah sering cerita, tapi mungkin tadi Mas Bos nanya takutnya biar nyambung, ada oma juga. Jadi aku putus sekolah karena adikku banyak, aku ikut jadi tulang punggung keluarga. Ini highlightnya aja ya. Tulang punggung keluarga. Dan aku tuh dagang, aku jual mobil bekas, jual handphone bekas, jual pulsa apa aja, ya? Jual pulsa, jual SIM card di terminal-terminal. Nah itulah yang bisa bantuin adik-adikku bisa makan dan lain-lain. Nah pas aku ngelakuin itu berarti di Malaysia atau di Malaysia. Di Malaysia. Habis itu pulang ke Indonesia masih lanjut, aku jualan di depan masjid, di lampu merah Pondok Indah. Oh iya. Aku jualan. Dulu ya gitu aku jualan segala macam kan. Baru nemunya YouTube. Baru ternyata kalau kita jual-jual gini apa ya caranya cepet tapi kita nggak modal, ketemulah internet. Internet kan kita cuma butuh internet, kita bisa pasang iklan di mana aja, nggak usah bayar koran, nggak usah bayar TV, nggak usah bayar ini, tapi kita bisa jualan. Itu sorry, yang di Pondok Indah itu tahun berapa sekitaran tuh? Itu 2000 berapa ya, 2014 kali ya. Baru banget ya? Baru bukan 2004 kali. Bukan 2012. Baru dong. Baru. Jadi aku tuh emang kan aku YouTube baru juga baru 7 tahun channelnya ya. Iya itu baru banget. Jadi aku jualan segala macam. Tapi aku tuh sendiri juga nggak nyangka dulu tuh aku jualan di bawah backdropnya Pondok Indah Mall. Oh gitu ya. Tiba-tiba kemarin di backdropnya Pondok Indah Mall di atas ya. Foto aku di atas itu. Dan itu bertahan selama hampir setahun. Foto aku di backdrop Pondok Indah. Itu dream come true. Berarti kan semua orang di dunia ini, semua anak-anak muda Indonesia, semua bisa menggapai impian mereka. Gak ada yang gak mungkin, gak bisa. Kita gak ada alasan, kita sekolahnya rendah. Bukan alasan. Kita lahir dari keluarga gak mampu, bukan alasan. Kita gak punya skill kayak mereka, itu bukan alasan. Tapi kalau kita mau belajar, mau cari ilmu terus, mau bekerja yang giat, kita bisa menjadikan cibiran segala macam itu menjadi tepuk tangan gitu. Jadi alhamdulillah lah ketemu YouTube, ngelihat aku usaha-usaha dari sosmed, aku bikin blog, dari blog akhirnya ketemu vlog. Yang itu yang aku disangkain orang gila itu. Sekarang semua orang jadi YouTuber. Iya, wah, semua orang jadi pengen kayak Atta malah. Alhamdulillah. Jadi kan gak ada yang tahu kan. Yang penting kita berbuat aja terus gitu. Jadi gak usah iri sama orang, gak usah iri sama pencapaian orang juga. Kita bikin aja yang kita lakukan sekarang gitu. Itu yang mungkin bisa jadinya sekarang alhamdulillah. Jadi ibaratnya dari dulu ngelihat ke billboard atas, sekarang malah billboardnya Atta ngelihat ke bawah, ngeliatin orang gitu ya. Dream come true banget. Gitu ya. True banget. Tapi kalau boleh tahu biar teman-teman yang nonton nih siapa tahu mau jadi YouTuber, itu yang paling penting
itu apa untuk mendapatkan subscribers yang banyak? Oke, kalau sebenarnya riset ya, kita tuh harus ngeriset. Di YouTube itu paling penting tuh adalah riset. Gimana kita tahu sekarang tuh lagi ngetrennya apa, penonton Indonesia tuh lagi maunya nonton apa sih? Oh, waktu itu ada zamannya misalnya orang sukanya review mobil. Oh, ada orang sukanya makeup, ada orang sukanya music, ada orang sukanya food vlogger. Itu ada zaman-zamannya, bro. Jadi di YouTube ini kayak saham juga. Jadi kalau saham 2 bulan ini yang naik apa, 2 bulan ke depan yang tren apa, itu kita harus ikut. Mengikuti apa ya namanya saham itu. Jadi kalau di YouTube tuh namanya trennya apa, hashtag yang lagi viral apa, itu kita harus pelajarin. Jadi apa sih yang lagi orang pengen bahas? Apa sih ini masyarakat lagi bahas apa gitu? Jadi Atta tiap hari ini ngeliatin itu atau ada tim atau gimana? Kalau dulu aku dulu semua sendiri. Aku yang kamera, aku yang bikin konsep, aku yang ngedit juga, aku yang jadi di depan kamera juga. Oh, ngedit sendiri juga? Ngedit sendiri juga. Oh. Jadi kalau orang bilang, wah enak lah kalau Atta YouTube-nya udah ada editor, kameramennya banyak. Itu sekarang. Oh gitu ya? Sekarang. Dulu aku ngedit sendiri. Setup sendiri, ini semua sendiri. Kebalikan dari saya, kalau saya dari awal udah ada yang edit itu. Sampai sekarang kan nggak ngerti-ngerti kita. mungkin bagusnya kalau kita ngerti ngedit, jadinya kita tahu ya pas editor ngasih preview, ini kurang ini. Karena dulu saya ngedit gitu. Mungkin itu kelebihannya. Tapi kalau sekarang, kalau udah kayak Mas Dias kan sibukannya banyak. Kalau ngedit lagi turun dong. Jadi kalau udah di posisi tertentu, jangan semua kita kerjain juga, pusing juga kepala. Kayak saya gini nih, bukan yang nggak mau saya ngedit, tapi kalau saya ngedit, kerjaan lain nggak kekerjain, kasihan karyawannya kagak dapat makanan nanti. Kan kerjanya harus banyak. Iya, atau kemana-mana yang awal 15 orang tuh. Kamera itu tim bawain tas aja banyak banget. Itu Mas Dias itu. Aduh, tapi emang hebat ya, inspirasi buat orang-orang muda nih, apa yang dilakukan Atta dari bawah, dari jualan itu tadi pulsa, sama mobil bekas juga ya. Mobil bekas katanya mulai 13 tahun udah jualan mobil bekas atau gimana? Iya, aku di umur 13 itu tadinya ada om kan jual mobil. Oh nih om jual mobil, iya kalau Atta jualin Atta dapat 1 juta 2 juta. Dulu menurut aku duit segitu kan gede banget ya. Di zaman itu kita lagi BU-BU-nya. Masih belasan tahun itu? Masih belasan. Nah itu aku udah, di situ juga aku melek sosmed. Jadi ketika orang masang iklannya di koran, aku masang iklannya di blog. Di forum, di Facebook zaman itu. Karena YouTube belum terkenal pada zaman itu. Aku pasarin, tiba-tiba laku. Dan yang aku ketemu orang gede, aku masih kecil tapi ngomongnya tentang mobil. Ini mesinnya 2000 cc, twin turbo, ini segala macam. Orang seneng, kok anak kecil bisa ngomong gini. Mungkin dari situlah aku kenapa sekarang suka mobil. Karena dulu tuh aku kayak wah ngejualin mobil aja udah seneng gitu, nyobain bisa ngejualin aja udah seneng gitu. Jadi ngejual 1, 2, tahu-tahu waktu itu dalam 1 bulan aku bisa jual seminggu sampai sebulan aku bisa jual sampai 13 mobil. 13 mobil. Jadi untuk aku 13 tahun tiba-tiba aku jual 13, 1 mobil 1 juta 2 juta. Udah berapa? 20 jutaan aku dapat. Udah bisa bantuin orang tua, sewa rumah, sewakan buat ongkos dan lain-lain, makan minum. Itu aku seneng banget. Nah, di situ aku lihat begitu potensialnya internet. Walaupun sekarang saingan banyak ya. Mungkin sekarang kan udah banyak kayak e-commerce, saingan semakin banyak ya. Kita harus lebih kreatif, nggak kayak dulu lagi. Iya, tapi dari situ jadi suka mobil, sekarang mobilnya banyak banget gitu ya. Ada jualan juga kalau gitu beli. Ya. Ada yang Lamborghini Aventador, BMW i8, Rubicon, Porsche, Mercedes S400, Alphard. Wah, ini tahu semua nih. Hafal aku ya. Udah jual-jual juga. Oh gitu ya. Aduh. Aku emang cuma gonta-ganti aja. Jadi ibaratnya waktu kecil misalnya, wah ngelihat orang kok bisa ya punya mobil itu. Orang. Jadi itu jadi motivasi. Mas Bos. Jadi suatu hari kalau aku bisa kerja yang baik, aku bisa punya itu. Jadi itu untuk prove it ke diri aku. Tapi setelah aku udah punya, paling ntar aku jual juga. Yang penting aku udah pernah punya. Udah punya. Gitu. Jadi istilahnya impian aku tercapai. Yang tadinya Hot Wheels aja kita lihat foto yang jadi wallpaper, akhirnya punya. Gitu. Favoritnya mana? Yang Lamborghini kali ya? Sekarang sih ini Eleanor. Apa itu?
Mobil klasik tua. Oh gitu ya. Aduh ini aku tahun 67. Oh gitu ya. Kayak mobilnya Fast Furious gitu. Oh, muscle car bukan? Muscle car. Oh iya. Jadi mobil tua. Nanti suka dibawa jalan-jalan gitu. Boleh, nanti Mas Dias boleh ikut. Oh aduh. Kalau mau dibayarin juga kalau Mas Dias enggak apa-apa. Aduh. Harga miring. Enggak apa-apa, miring-miring mah. Miringnya tapi naik bukan ke bawah ya. Yang penting impian kita kan. Betul. Jadi mau liatin ke anak-anak muda kalau kita punya mimpi, kita targetin gitu. Kalau kita punya mimpi, kita harus punya goals gitu. Jadi jangan mimpi-mimpi aja, tapi nanti kebanyakan mimpi nggak bangun-bangun. Gitu. Makanya aku selalu bilang kalau anak muda udah di atas umur SMA tuh follow your dreams, tapi kita harus follow your goals. Jadi dream kamu sama goals kamu tuh harus sinkron. Jadi ketika kamu punya dream ini, goalsnya kapan kamu bisa kayak gini gitu. Apa yang kamu lakukan? Misalnya kamu bekerja dengan giat, biar kamu bisa naik pangkat, bisa naik gaji, bisa naik bonus, kayak gitu-gitu. Kalau kamu bisnis, ya harus tekun, bikin ini, bikin itu. Kalau misalnya dia chef atau apa, mungkin dia bikin restoran, makanan yang enak. Jadi di bidangnya masing-masing, biar bisa do it 100%, kejar goals kita, kerja target kita. Dan Atta adalah bukti nyata, bukti hidup bahwa orang nggak perlu pendidikan tinggi, nggak perlu apa, asal punya kemauan. Punya kemauan, punya kreativitas, kita manfaatin otak kita dengan benar, alhamdulillah jadi. Waduh, itu benar-benar inspirasi sekali itu untuk milenial semua itu. Enggak lah, masih banyak belajar. Gitu ya. Jadi hasil dari YouTube bisa buat beli Lamborghini ya? Alhamdulillah. Bisa buat buka lapangan kerja juga. Waduh. Jadi aku tuh menyisihkan sampai aku nabung. Ini memang nabungnya buat buka lapangan kerja. Jadi aku bikin banyak bisnis Mas Dias. Jadi bikin dari makanan, baju, segala macam. Dan bahkan beberapa bisnisku itu belum untung. Tapi bisa mempekerjakan karyawan banyak. Gitu. Jadi itu udah kebahagiaan buat aku. Apalagi pas pandemi kemarin kan. Di saat orang-orang harus mem-PHK karyawannya, aku malah pandemi nambah. Gitu ya, nambah karyawan. Yang keluar misalnya 2, nambahnya 4. Oh gitu. iya. Jadi itu udah satu kebanggaan buat aku. Bahkan kaos bikin ya, merchandise ya. Kaos, ada baju. Alhamdulillah kemarin ada makanan juga. Makanan, ya. Aku ada ini juga apa? Kue ya. Terus ada ini apa? Herbal. Oh, herbal apa? Herbal itu namanya roh. ROH. Roh ROH. Jadi rahasia orang hebat itu minuman aku, kakek nenekku, keluarga-keluargaku minum itu. Dan itu rahasiaku hampir gak pernah ke rumah sakit. Oh gitu. Isinya jamu-jamuan gitu. Jadi isinya tuh herbal. Jadi gak ada efek samping. Madu asli, habatus sauda, saffron. Dan 50 jenis herbal lain yang digabung. Jadi itu aku minum itu, aku bisa fit dari pagi sampai malam. Tanpa doping-doping, tanpa suntik-suntik yang gimana-gimana. Oh gitu ya. Wah, itu bisa dibeli ya? Di mana belinya? Mas Bos ntar aku kirim aja. Waduh. Aduh, jangan nanti kita terlalu kuat bingung nggak tidur. Itu sama aku bikin ini Asyap ID. Oh. Jadi Asyap ID ini jajanan lokal. Jadi ada cireng, ada apa? Cilok. Oh iya. Ada bakso tapi dibikin kayak ini cup. Jadi kita bisa masak di mana aja. Keripik khas Indonesia. Pokoknya semua makanan Indonesia aku bikin dalam package itu jualan udah seluruh Indonesia, alhamdulillah. Waduh, itu cilok aku tahu karena waktu SMP suka makan itu. Nah itu. Cilok itu kan aci dicolok. Betul. Iya, jadi namanya cilok. Tapi aku bingung, kenapa balok itu bukan bakso dicolok ya? Kalau cilok itu aci dicolok, ya? Harusnya gitu kan? Mungkin ada juga yang makannya pakai sendok. Oh gitu ya. Nah, coba jadi kaos, terus kue, terus makanan juga ya. Terus apa lagi? Hijab juga katanya. Hijab juga. Dan kebanyakan memang aku karena target hidupku aku bisa punya ribuan karyawan. Targetku. Sekarang udah berapa karyawan? Baru puluhan sampai ratusan. Oh gitu. Ratusan. Jadi targetku tuh ribuan. Jadi kalau menuju ke ribuan ini aku harus buka banyak lapangan kerja. Nah menurut aku kalau banyak anak muda Indonesia bisa buka lapangan kerja, negara kita ini ekonominya maju loh Mas Bud. Iya. Dan ketika anak muda Indonesia bisa beli produk sendiri, ekonomi kita juga bisa maju. Semua orang punya mindset beli produk sendiri, dan semua orang punya mindset untuk bikin produk sendiri. Kalau itu dijalanin, luar biasa ekonomi kita Mas Bud. Tapi kan udah punya dampak yang luar biasa dengan YouTube ini. Apa kurang ingin memberikan? Kalau ini tuh lebih ke ini sih. Kalau aku misalnya mikirin pribadi aku sendiri, menurut aku
terlalu ini ya, gak mau bikin aku sendiri gitu. Jadi kan kita harus bikin sesuatu dong untuk bukan hanya buat diri kita, buat bangsa juga. Give back to the people ya. To the people. Jadi kita bikin aja. Kadang-kadang tokoku tuh sepi gak ada orang, tapi di situ bisa ada kerja, bisa berjalan, kita bisa ngajarin orang, kenapa enggak gitu. Waduh. Jadi just make it. Gitu ya. Nah, kadang-kadang gini Mas Bos. Mungkin dari semua yang kita, misalnya 4 sepi, 3 yang ini yang nopang. Iya. Nanti yang 3 ini sepi, toto 2 ini yang ini. Iya. Aku kan ada toko handphone juga. Oh punya toko handphone? Toko handphone juga. Namanya AH Gadget. Oh. Di mana? Di Pondok Pinang. Oh, ada tokonya atau online? Mau cari iPhone 12. iPhone 15 sudah ada belum? Belum dicetak. Tapi kalau Mas Boy mau cari handphone nanti diskonnya super spesial. Waduh, gila. Pokoknya apa aja saya tawarin ya. Apa aja? Semua sampai mobil juga miring lah. Pokoknya saya itu apa aja yang saya bisa kerjakan. Bukan untung dulu Mas Bos. Yang penting di situ bisa menghasilkan lapangan kerja saya bikin. Gitu. Nanti ke depannya saya juga lagi bikin media online kayak gitu-gitu. Itu yang penting aku bisa menyerap tenaga kerja. Gitu. Waduh. Ini kalau di Indonesia ada 10 orang kayak Atta aja nih. Wah, ekonomi Indonesia udah mantap sekali nih ya. Belajar nih sama opa-opa. Aduh. Tapi kalau kita ngomongin orang, kalau itu kan udah pasti dampaknya banyak lah. Kalau dampaknya untuk Atta ini yang dari olahraga ini ada gak nih tips-tips yang bisa diberikan secara personal untuk teman-teman nih biar selain tadi minum jamu-jamu itu olahraganya apaan aja sih gitu biar bisa kering kayak gitu tuh? Aduh, kalau otot sih gedean Mas Dias ya. Gedean Opa juga. Tapi kalau saya itu ini sih rajin olahraga ini kan ini ya imun bro. Jadi kan apalagi di masa virus kayak gini tuh imun kita harus kuat. Jadi buang keringet tuh harus bro. Gitu ya. Sesibuk apapun kita, kalau kita lupa olahraga, kita kena sakit, gak ada gunanya harta kita, duit kita, betul. Bisnis kita gak ada gunanya bro, kalau udah sakit. Nah cara menangkal penyakitnya kan kita lihat kemarin Ronaldo kena COVID, Ibra kena COVID, tapi sembuhnya 4 hari, 5 hari. Kenapa? Karena keringat dari tubuh dia itu cepat keluar ya bro. Jadi ketika masuk penyakit, sehatnya juga cepat. Sehatnya cepat ya, langsung keluar lagi. Iya, gitu. Selain kita minum vitamin, minum herbal. Olahraga tuh penting. Jadi saya tuh akan menyempatkan. Kalau nggak main bola, bisa nge-gym, bisa lari. Tetapi tiap hari ya? Minimal seminggu 3-4 kali. Makan diatur nggak? Kalau aku tipikalnya orangnya tuh susah makan. Jadi susah makan. Oh iya tadi makannya sedikit loh. Waduh. Makanya aku tuh apa aja yang penting lagi selera makan deh. Oh gitu ya, nggak dijaga-jaga ya? Dijaga. Soalnya aku bukan tipikal yang kayak laparan beli cemilan ini enggak. Nasi tetap makan? Tapi nasi. Waduh, aku padahal udah nggak makan nasi loh 3 bulan nih. Udah ini lumayan diet. Diet? Iya, tapi diganti sama bacang. Harus kardio. Bacang, ketupat, lontong, arem-arem, lemper. Jadi sama aja ya. Pas berarti si kakak bahagia gak apa-apa bahagia ya. Tapi emang kalau dengerin Atta tuh aku kayaknya inilah terlalu inspiratif gitu. Terlalu inspiratif jadi merasa kayaknya saya ini bukan siapa-siapa kalau dibandingkan Atta gitu. Belajar gitu. 26 tahun udah bisa kayak begini gitu loh Atta. Alhamdulillah. Berkah itu kan benar-benar suatu mukjizat itu kan, dan kebanggaannya itu sebenarnya bukan kita punya Atta tuh bukan Atta doang yang bangga, ini seluruh bangsa Indonesia loh bisa bangga punya anak bangsa yang bisa sampai pasar dunia. Untuk YouTube gitu. Amin. Jadi adanya Atta Halilintar itu merupakan kebanggaan seluruh bangsa Indonesia gitu. Amin. Betul itu. Iya, amin. Dan kita nggak menyangka berangkat dari background yang seperti Atta ceritakan gitu kan, dan homeschooling juga ya banyak ya. Banyak adik-adikku homeschooling juga. Nah dari situ kan. Iya memang tadinya mungkin karena aku dulu kayak gitu, jadi adik-adik ngikutin. Jadi kan sekarang banyak mungkin ya yang aku lihat dari sini yang kita belajar adalah orang tua itu harus ini ya anak tuh jangan dipaksa kemauan orang tua. Jadi yang aku belajar dari orang tuaku, mungkin aku bisa coba segala hal. Jadi biar misalnya anak hobinya apa, orang tua mendukung. Jadi orang tua tuh nggak memaksa. Misalnya anaknya nggak suka jadi dokter,
Kan zaman dulu ada tuh, kamu harus jadi dokter. Jadi anaknya stres pas belajar jadi dokter. Endingnya waktu dia belajar dia ngerasa ini bukan bidangnya gitu. Nah kalau dengan homeschooling dengan ini kayak di luar negeri kan sekarang pendidikannya gitu ya bro. Jadi anak itu misalnya sukanya apa polisi, ya disupport sama orang tuanya. Misalnya sukanya menjadi guru, mungkin nanti dia bisa bikin kurikulum di Indonesia kan. Misalnya sukanya pilot, ya orang tua mensupport gitu. Jadi udah nggak zaman kemauannya orang tua, maunya anaknya apa. Nah itulah di keluargaku gitu. Makanya alhamdulillah adik-adikku ada yang bisa usaha ini, bisa bikin YouTube, bisa bikin ini, bikin itu. Jadi apa aja yang mau kita bikin tuh nggak dipaksa gitu. Jadi bener-bener follow your heart gitu. Ikutin hati kita tuh sukanya kemana. Waduh, itu semua dibebasin gitu ya. Iya, jadi makanya dari homeschooling itu bisa langsung diarahin. Kayak adikku yang itu namanya Sai ya, umur 6 tahun. Nggak pernah belajar tentang video. Nggak pernah belajar tentang kamera. Nggak sekolah video gitu. Tapi hasil videonya dipakai universitas-universitas untuk menjadi contoh sama dosen-dosen. Padahal tuh anak umur 12 tahun waktu itu yang bikin, yang ngedit segala macam klip-klipnya keluarga. Sai itu. Aku aja bangga sama dia, padahal dia nggak pernah belajar. Tapi apa? Karena itu keminatan dia. Belajar sendiri? Belajar sendiri. Itulah teknologi sekarang. Orang bisa belajar sendiri apapun itu. Dan itu menjadi bukti kalau nggak harus dipaksakan. Kalau dia mau, dia belajar. Jadi hebat gitu. Even dosen-dosen yang udah S2, S3 pun bisa nunjukin video dia untuk menjadi example buat anak mahasiswanya gitu. Padahal dia masih SMA gitu kan. Pas bikin itu masih SD. Waduh, ini keluarga ini memang benar-benar sebuah inspirasi ya. Jadi dari awal jual-jual handphone, jual mobil, jadi YouTuber. Next politik nggak? Waduh. 2024. Kayaknya Mas Dias dulu deh itu. Aku masih terlalu muda ya Mas Dias ya. 26 juta subscribers. Tapi memang itu kan biasanya kan kalau ada ke politik itu harus dari panggilan hati. Gimana kita udah mau mengabdi untuk rakyat. Mungkin kalau nanti misalnya rakyat semua yang mau itu beda cerita ya. Tapi kalau untuk umurku yang masih muda kayaknya aku membangun bangsa dari bidangku dulu. Mungkin aku bisa membantu rakyat dari bidangku aja. Apa yang aku bisa bikin. Aku udah ada planning-planning ke depannya yang pengen misalnya perfilman kita bisa kayak Korea. Iya. Lagi bikin film juga kan? Udah selesai lah. Udah selesai. Jadi apa? Launching. Bener. Gimana industri kreatif kita tuh bisa menuju kayak Korea. Korea itu kan sekarang bisa menang Grammy, bisa menang music. Mereka ada BTS, ada Blackpink. Padahal dulu Korea itu di bawah kita loh. Iya. Sekarang Korea itu udah masuk ke Hollywood. Bahkan orang Amerika bisa ngefans sama orang Korea pakai bahasa Korea. Bukan bahasa Inggris. Bahasa Korea. Berarti apa? Nggak ada yang nggak mungkin kan? Karena mereka sangat serius di bidang itu. Dan menurut saya Indonesia harusnya bisa. Makanya kita cobalah, semoga segala macam ini. Dan ekonominya jadi maju kan bro? Iya. Perputaran uang jadi tinggi. Negara jadi bangkit. Nah dan semoga bisa. Ya. Atta yang mau lapori. Amin. Bergabunglah nanti sama siapa aja yang punya semangat yang sama kita bisa ngobrol. Ini kayaknya semua yang Atta lakukan mempromosikan Indonesia nih ya. Waduh. Emang bangga aja aku di Indonesia gitu. Bangga aja. Jadi udah mau mempekerjakan orang-orang Indonesia. Sekarang udah nikah maunya juga mempromosikan Indonesia. Amin. Nanti baru keluar. Soalnya negara saya nomor 1 menurut saya paling indah. Begitu ya. Baru habis itu nanti kita coba ke negara orang baru. Tapi yang nomor 1 negara kita atau istri? Negara kita sih. Gitu ya. Karena belum nikah sekarang. Belum nikah ya. Kalau nanti istri dulu ya. Apa 11-12? Kayaknya cinta negara harus ya. Begitu ya. Disandingkan dengan cinta istri juga. Jadi sama. Sama-sama. Oke deh kalau gitu. Seru ya perbincangan kita ya. Seru. Tapi sebenarnya bukan hanya seru, tadi banyak kisah-kisah yang membuka mata kita bahwa memang sebenarnya orang kalau mau apa aja bisa ya. Nggak ada hambatan ya. Nggak ada hambatan. Dan nggak ada alasan sebenarnya. Biasanya alasan tuh karena kita yang males. Gitu ya. Makanya saya tuh nggak terlalu setuju kalau ada orang ini orang pinter nih orang bodoh, nggak setuju. Adanya nih orang rajin sama orang males. Males tuh bodoh, pangkal bodoh, males tuh. Gitu ya. Karena kalau rajin, walaupun otaknya nggak jago matematika, tapi dia rajin, dia belajar terus jadi orang gitu. Jadi
kayak Opa juga rajin, kayak Mas Dias rajin, kayak ini. Yang penting tuh rajin kan. Kita mah nyontoh aja. Ata ngapain nih ya? Oh begini. Yang penting tuh kalau anak muda nanya, oh bang saya bodoh, nggak ada orang bodoh, semua orang bisa. Gitu. Orang nggak punya tangan bisa, ada orang autism aja, nggak punya tangan segala macam bisa gambar pakai kaki, indah banget. Berarti kan orang bisa melakukan apapun. Betul. Misalnya kita lihat itu kemarin Asian Games yang kita jadi tuan rumah, banyak orang berkebutuhan khusus yang main basket nggak pakai kaki, berlari yang kakinya pakai bantuan. Mereka bisa main basket keren. Betul. Berarti kan semua orang bisa. Malu dong sama mereka. Apalagi kita yang udah dikasih sama Tuhan, ada tangan, ada kaki, ada mata yang normal bisa melihat, mulut yang bisa berbicara, hidung yang bisa bernapas. Apa kurangnya kita? Kita udah kaya dengan kita sendiri, bukan kaya duit, tapi Tuhan udah ngasih ini aja, kita udah kaya. Coba Tuhan hilangin 2 tangan kita, atau hilangin kaki. Jadi menurut saya itu nggak ada alasan. Istilahnya tuh artinya nggak ada alasan. Kalau kita mau rajin bekerja, bisa jadi. Tegas sekali itu ya, gak ada alasan kayak gitu. Gak ada alasan. Soalnya orang tuh kalau ketemu suka alasan, bang saya kan sekolahnya cuma sampai SMA, bang saya kan cuma S1, ya cuma S1, cuma saya SMP. Maksudnya yang penting mau aja dulu, gak usah alasan-alasan dulu, gak usah nyalahin ini, oh ini di sini tempatnya bang panas, di sini nggak bisa laku, gak usah alasan, cari sampai bisa. Waduh, merinding nih dengernya nih. Makasih banget, Atta Halilintar. Ini terhormat sekali bisa diundang di Mas Bos Podcast. Waduh. Sekarang yang datang udah orang-orang hebat-hebat semua ya. Yang paling hebat ya. Ini kita bener-bener beruntung sekali bisa ada King of YouTube di Asia Tenggara datang sampai sini, tingkat dunia gitu loh. Aduh. Semoga nanti dengan hadirnya Atta di channel-channel manapun juga bisa menginspirasi amin. bangsa Indonesia, generasi yang akan datang, supaya bisa lebih mau untuk berkontribusi untuk bangsa ini. Amin. Ya. Oke, gitu aja teman-teman semua perbincangan kita sama Atta Halilintar. Terima kasih Mas Dias, subscribe Mas Bos Podcast, semoga subscribernya banyak dan tamu-tamunya jadi makin keren dan kontennya juga makin menginspirasi. Subscribe Mas Bos Podcast, mau menuju 1 juta ya. Amin dulu. Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.